Salve saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan. Aku bernama Stella Wijaya. Dalam renungan audio singkatku kali ini akan membawakan judul Menolong Orang. Ayatnya diambil dari Amsal 3 ayat 27. Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya padahal engkau mampu melakukannya. Selamat mendengarkan. Ada sebuah cerita tentang beruang kutub yang terjebak. Ada seekor beruang kutub sehat dan kuat terjebak di atas serpihan es berbentuk oval yang mengambang-ambang di atas laut. Apa yang kalian kira tentang yang dialami beruang ini? Pastinya rasa bingung, panik, kalut, stres, dan lain-lainnya selalu dialami. Lama-kelamaan dia lelah juga, badannya yang gemuk jadi kurus dan ringkih. Kakinya gemetaran hebat, berhari-hari dia terjebak tanpa tanda-tanda kebaikan, ia terdesak dan hidupnya tanpa arah. Kalau mungkin dia sudah punya mental yang menyerah, dia pasti ngambil tindakan terjun aja ke laut dengan menempuh resiko, berenang dulu apa gimana mencari pertolongan ya. Tapi dia mikir-mikir, satu dia nggak bisa berenang, yang kedua udah kehabisan tenaga karena berdiri terus di es kedinginan pula begitu. 3. Udah lama gak makan. 4. Esnya makin mengecil. Sebisanya ia mengerahkan tenaga yang ada pada dirinya untuk bertahan. Tapi puji nama Tuhan, ada tanda-tanda cerah. Ia sadar dan melihat, ada seorang bapak tim penyelamat yang kebetulan sedang melintas lalu menolongnya. Setelah ia berteriak-teriak manggil dengan segala kekuatan sisa-sisa yang dia punya, ia pun berusaha untuk menempuh hidup barunya dengan makan yang banyak dan jadi lebih sehat dan gemuk kembali, beristirahat yang cukup, ya kan? Nggak tahu nih beruang kutub nih hibernasi apa enggak ya. Lalu beruang itu pun menyampaikan salam dengan kedua tangannya, tanda bersyukur kepada bapak itu. Lega sekali ia bisa tetap melanjutkan hidupnya. Yang jadi permenunganku tentang menolong orang ya. Menolong orang lain itu punya nilai-nilai yang lebih atau nilai religiusnya juga. Menolong orang adalah sesuatu yang mulia. Pada dasarnya menolong orang bukan untuk rasa kepentingan si penolong itu, tapi adalah menjadi penting, bahkan mungkin sangat amat penting bagi orang yang ditolong itu. Bukan hanya menyangkut tentang dia bisa merasa lebih baik dan lancar, tapi menyangkut tentang perbaikan kehidupan orang itu. Kehidupan orang yang ditolong menjadi lebih baik dan bermakna. Hal ini sungguh bernilai. Bisa menyebabkan sisi kebaikan orang itu menjadi menyebar kemana-mana atau disebut efek domino. Pertolongan yang biasa maksudnya mungkin dianggap biasa bagi orang yang menolong. Biasa dalam artian bisa dilakukan dan sanggup. Dan orang itu mampu, ada waktu, ada sarananya. Walaupun menolong itu bukan hanya dirasakan merepotkan kita ya, tapi menolong itu suatu aksi yang sangat amat Tuhan sukai. Menolong orang lain adalah berbuat baik bagi Tuhan kita yang turut ada dalam diri orang tersebut. Dan lebih menariknya lagi, dengan menolong akan selalu berimbas bagi diri si penolong. Penolong jadi lebih merasa bahagia. Kebaikan adalah wewangian yang ajaib. Ketika kita memercikannya kepada orang lain, kita akan mendapatkan tetes kebahagiaan ke diri kita sendiri. Itu tadi kutipan dari Evin Diraditya, teman medsosku. Nah, dengan ini aku yang buat. Apa yang kita tabur baik akan menuai kebaikan juga. Menolong itu bisa memperkaya kehidupan orang lain dan juga memperdayakan kekayaan yang ada dalam diri kita. Pada waktu menolong orang lain, Tuhan akan memberikan kita kesanggupan, Tuhan akan memberikan kita kemampuan. Mungkin ada orang yang merasa enggan untuk ditolong ya, karena ada rasa gengsi atau dia malu, atau mungkin kurang percaya akan pertolongan orang itu, gak mau buat orang lain repot, gak mau terlihat lemah, atau cenderung mengandalkan diri sendiri.
Tapi yang perlu disadari bahwa dalam diri manusia kita ini ada sisi terbatas, ada saatnya kita perlu ditolong orang lain. Tuhan juga bekerja lewat orang lain. Bagi orang yang tertutup, apakah kalian adalah orang yang tertutup? Bagaimana Tuhan dapat menolongmu kalau kamu tidak kenal siapa-siapa yang mampu? Kalau kamu tidak mau membuka diri, bagaimana Tuhan dapat bekerja lebih? Seringkali Tuhan berkehendak lain. Tuhan memakai cara dari pihak ketiga yang menolong untuk melancarkan segala sesuatunya. Tuhan juga memakai orang lain untuk menjawab doa kita. A simple act of kindness can mean a lot or even the world to someone. It can provide hope for the hopeless. Itu kutipan dari status temanku di media sosial. Lalu bagaimana dengan kata Tuhan? Apa kata Tuhan tentang menolong orang lain? Seperti ini. Yang menghibur aku bukannya makanan, yang menghibur aku adalah pertolongan. Ya demikianlah renungan aku kali ini. Semoga bermanfaat dan berkenan di hati kita. Sangat melanjutkan hidup masing-masing. Dan perlu diingat lagi juga, sebelum kita menolong orang lain, diri kita sudah pastinya sanggup untuk menolong diri kita sendiri dulu, ya kan? Puji nama Tuhan semesta alam, haleluya, amin.